kade kawinan, ingat Tuhan Yesus. Haleluya, Shalom. Puji nama Tuhan. Dalam kesempatan saat ini, izinkan saya sebagai hamba Tuhan untuk kita bersama-sama pada saat ini mendengarkan firman Tuhan yang tentunya menjadi kekuatan, pertolongan, serta yang meneguhkan iman pengharapan kita di masa-masa di mana kita menghadapi situasi dan kondisi yang sangat sulit, pencobaan yang demikian berat. Oleh sebab itu, kita percaya bahwa hanya dengan firman Tuhanlah yang memampukan kita untuk tetap bertahan menghadapi situasi dan kondisi, membuat kita seperti tidak berdaya, tetapi oleh kekuatan Tuhan melewati firman-Nya, itu yang memampukan kita untuk sanggup dan kuat untuk melewati situasi dan kondisi yang terjadi pada saat ini. Bapak, Ibu, Saudara, saya mengajak kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur pada saat ini ketika Engkau mengizinkan kami, oh Tuhan, melewati situasi dan kondisi yang sangat sulit, di mana pada saat ini sedang terjadi wabah penyakit yang begitu berbahaya, begitu cepat penyebarannya. Tetapi oleh kekuatan-Mu, Engkau menolong kami dengan hikmat-Mu. Pekerjaan Tuhan tidak pernah bisa dihambat. Melewati karya penyelamatan, karya salib pada saat ini Tuhan, Engkau menuntun kami untuk tetap melayani Tuhan meskipun melewati media sosial pada saat ini. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu tetap bekerja menjangkau kami dimanapun, di situasi apapun kami berada. Tuhan, Engkau menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menyertai kami, Engkau menuntun hamba-Mu, memberikan hikmat melipat kepada hamba-Mu untuk menyampaikan firman. Inilah doa dan syukur Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini saya rindu mengajak kita semua untuk kita mendengarkan firman Tuhan, di mana pada kesempatan saat ini kita ketahui bersama tanda-tanda zaman semakin membuat kita perlu waspada dan harus berhati-hati, karena tanda-tanda zaman ini itu yang membuat kita sekali lagi harus memiliki hati untuk mau mendengar suara Tuhan pada saat ini. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya ingin kita membuka kitab Ibrani pasal 10 dari ayat yang pertama. Saya akan membacakan sampai ayat yang ke-39, tetapi ada bagian-bagian ayat yang saya ambil, sehingga bagian-bagian ayat ini menuntun kita untuk kita belajar tentang firman Tuhan pada saat ini. Persembahan yang sempurna. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Saya lanjutkan ayat yang keempat. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Ayat yang kelima. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku.
ayat yang ke-6 dan yang ke-7 hingga ayat yang ke-8. Kepada korban bakaran dan korban penghapusan dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gunungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Ayat yang ke-10. Dan karena kehendaknya ini, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Kemudian saya lanjutkan ke ayat yang ke-19. Jadi saudara-saudara, oleh karena Yesus Kristus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ayat yang ke-36 dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke-39 saya akan bacakan juga. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, judul firman Tuhan yang saya bawa pada saat ini yaitu tentang peliharalah kekudusan karena hari Tuhan sudah dekat. Memelihara kekudusan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menarik sejarah Alkitab di mana pada zaman dahulu untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus, ke tempat yang kudus, tentu ada korban yang harus dipersembahkan. Kita melihat ada lembu jantan, kemudian domba jantan dipersembahkan untuk korban penghapus dosa. Jadi begitu pentingnya korban ini untuk membawa kita kepada satu pencapaian, yaitu pencapaian kita untuk meraih kekudusan, untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sangat jelas sekali bahwa kekudusan itu begitu penting. Sangat jelas sekali dikatakan di dalam Alkitab, ketika kita tidak memelihara kekudusan, maka kita tidak akan pernah bisa datang kepada Bapa. Kita tidak akan pernah bisa mendekat kepada Tuhan. Kemudian yang kedua adalah di dalam ayat yang ke-10. Di situ berkata bahwa dan karena kehendaknya ini, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus yang adalah korban penghapus dosa di dalam perjanjian baru sudah memberikan tubuhnya yang suci untuk dipersembahkan sebagai perantara kita, sehingga kita mampu, sehingga kita dengan penuh keberanian seperti disampaikan tadi di dalam ayat ke-19 untuk masuk ke dalam tempat kudus, untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Kita dilayakkan untuk bisa menyembah Tuhan Allah kita yang hidup, sehingga kita patut bersyukur karena persembahan yang sangat mahal, persembahan dari tubuh Tuhan yang harus mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Itu yang membuat kita bisa mendapatkan kekudusan itu, layak untuk memperoleh kekudusan itu, dan kekudusan itulah yang melayakkan kita dengan penuh keberanian masuk ke dalam ruang Maha Kudus
di mana kita bisa bertemu dengan dan berkomunikasi dengan Tuhan Allah kita. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Yang harus kita pahami adalah ketika kita, bagaimana kita pada saat situasi kondisi seperti sekarang ini yang begitu kita melihat perubahan terjadi begitu cepat, sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya sekarang terjadi Bapak Ibu Saudara. Kita melihat kembali saya sendiri masuk ke dalam dunia saya, dunia pekerjaan saya baru kali ini semenjak belasan tahun saya di dunia penerbangan. Saya melihat di dalam peta penerbangan dunia itu, kalau dulu kita melihat pesawat itu hampir tidak bisa bergerak kalau melihat di flight radar, sekarang kita bisa melihat pesawat itu sangat sedikit terbang. Mungkin itu untuk memenuhi kebutuhan logistik saja. Itu tidak pernah terjadi, dan saat ini terjadi. Ketika saya bekerja di situasi dan tempat yang sangat berbahaya Bapak Ibu Saudara, saya merasa bahwa di mana tempat ruangan saya bekerja itu bersebelahan dengan tempat di mana orang melakukan observasi kepada penumpang-penumpang yang terdeteksi memiliki suhu badan yang tinggi, lalu dibawa ke situ, dan banyak dari beberapa penumpang itu yang akhirnya menunggu jemputan dari rumah sakit rujukan dari Silvanus untuk dibawa dan diisolasi di sana. Bapak Ibu Saudara, kenyataan ini membuat hati saya seperti bergetar. Rasa takut secara manusia ada. Merasa berpikir apakah penyakit ini bisa tertular ke saya dan menimpa keluarga saya di rumah. Karena waktu itu selesai setiap kali operasional kami sekalian melakukan cek suhu badan, dan pada malam itu saya melakukan pengecekan suhu badan. Suhu badan saya sempat di suhu 37,3. Saya kaget luar biasa karena mengingat letak ruang observasi dengan ruangan saya bekerja itu hanya satu dinding. Jadi itu yang membuat saya berpikir bahwa jangan-jangan saya bisa tertular juga. Itu pikiran saya. Pada saat itu saya segera pulang ke rumah, saya beristirahat. Saya berdoa, Tuhan berikan terus perlindungan buat saya dalam melaksanakan tugas pekerjaan saya. Mampukan kami semua agar teman-teman kami juga tidak ada satupun yang tertular oleh virus ini. Bapak Ibu Saudara, luar biasa saya memuji Tuhan. Saya bersyukur sekali dengan kemurahan Tuhan, bahwa kemurahannya itulah yang membuat saya tetap ada sebagaimanakah ada saat ini, dan keluarga saya sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Itu semua adalah karena kemurahan Tuhan. Jadi itu yang membuat saya, memotivasi saya, membuat saya semakin bertekad bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi kota benteng saya, kekuatan saya, keselamatan bagi saya, kemanapun kaki saya melangkah. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, segala sesuatu ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi. Keadaan zaman ini serba tidak menentu. Tanda-tanda zaman sudah semakin terlihat nyata. Bagi kita, keadaan saat ini, kita terus mengharapkan perlindungan Tuhan untuk bisa terus menyertai kita. Dan itu sudah saya buktikan Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan memelihara kehidupan kami, kehidupan keluarga saya, kehidupan keluarga besar saya.
Puji nama Tuhan, kami semua bisa melewati sampai dengan detik ini dan sejauh ini. Tuhan memelihara kehidupan kami. Oleh sebab itu, begitu penting saya mengingatkan kepada kita pada saat ini bahwa kekudusan yang harus kita pelihara itu sangat penting. Karena apa? Situasi dan kondisi zaman ini serba tidak menentu. Orang yang hidup di dalam Tuhan, hamba Tuhan pun bisa terkena oleh virus ini dan bisa meninggal karena virus ini. Jadi kematian oleh apapun, baik oleh virus ini, baik oleh kecelakaan, baik oleh sakit penyakit lainnya, jangan sampai membuat kekudusan kita tidak terjaga. Oleh sebab itu penting bagi kita semua untuk menjaga dan memelihara. Kata kuncinya adalah pelihara kekudusan itu. Karena dengan kekudusan itulah kita mampu menjaga lampu kita untuk tetap terus menyala. Memelihara lampu kita. Ibaratkan 5 gadis yang bijaksana. 5 gadis yang bijaksana itu mereka bagaimana caranya supaya tetap mempertahankan lampu mereka supaya tidak padam. Karena mempelai pria tidak tahu kapan datangnya. Tetapi pasti datang. Pasti datang. Tetapi tidak tahu. Nah, pada saat menanti kedatangan mempelai inilah orang yang bijak dan orang yang bodoh akan dipisahkan. Jadi saya mengajak kita semua, mari kita di posisi orang-orang yang bijak, bagaikan 5 gadis yang bijaksana ini. Jangan kita mengambil posisi 5 gadis yang bodoh atau orang-orang yang bodoh, yang mengabaikan tanda-tanda zaman, yang mengabaikan situasi kondisi yang ada saat, serta tidak memelihara kekudusan, serta mengabaikan perintah Tuhan dalam kehidupannya. Situasi kondisi saat ini boleh membuat kita berada di rumah dan membuat kita harus melayani, melakukan segala sesuatunya di rumah. Itu tidak masalah. Oleh dasar itulah kita memiliki hikmat. Seperti sekarang ini kita melakukan hikmat, melayani Tuhan dengan hikmat. Itulah namanya kebijaksanaan. Ketika kondisi ini membatasi ruang dan waktu kita, membatasi diri kita untuk bisa bertemu dengan yang lain. Tetapi kondisi ini tidak bisa membatasi ruang dan waktu kita untuk tetap melayani Tuhan. Terima kasih sekali lagi kepada majelis jemaat, kepada hamba Tuhan Bapak Pendeta Gatam yang sudah memberikan ruang dan waktu bagi saya sehingga saya bisa memperoleh pekerjaan saya pada saat ini untuk memperoleh upah saya dari surga. Saya berterima kasih. Rindu sekali saya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan bagi kita dan menyatakan pekerjaan ini bagian dari upah saya dari Bapa di surga. Saya berterima kasih dan saya bersyukur. Mari saya mengajak kita semua untuk kita sungguh-sungguh memelihara kehidupan kekudusan kita, karena seperti dikatakan di dalam firman Tuhan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Kita harus bertekun memelihara kehidupan kekristenan kita. Kita harus bertekun memelihara kehidupan kekudusan kita. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, Dia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Janji Tuhan, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, ingat Bapak Ibu Saudara, apabila di sini peringatan Tuhan bagi kita, peringatan Tuhan ini dalam tanda kutip sangat keras. Apabila ia mengundurkan diri,
maka aku tidak akan berkenan kepadanya. Ayat yang ke-39, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur pada saat ini kami sudah mendengarkan firman. Tuhan sudah menolong kami, mengingatkan kami. Di situasi apapun, di kondisi apapun, dibatasi oleh hal apapun, kami tetap melakukan karya-karya yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kehidupan kami senantiasa terpelihara di hadapan Tuhan. Senantiasa diingatkan untuk terus memelihara kehidupan kekudusan kami di hadapan Tuhan. Sehingga pada saatnya kami beroleh hidup yang kekal. Sehingga pada saatnya kami boleh hidup bersama-sama dengan Tuhan. Memperoleh kebahagiaan yang kekal. Inilah doa kami dan syukur kami. Kami berdoa pada saat ini Tuhan. Terus kami berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kami pada saat ini. Tuhan menolong Bapak Presiden, para pemimpin bangsa kami yang lain. Sehingga semuanya Tuhan pada saat ini kami boleh Tuhan melewati masa epidemi COVID-19 ini dengan selamat. Dan kami bisa melewatinya dengan pertolongan dari Tuhan. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan melalui peristiwa ini. Banyak orang berbalik kepada Tuhan melalui peristiwa ini. Para medis yang berjuang di garis depan Tuhan, tolong mereka Bapa. Berikan perlindungan, berikan kekuatan, kesanggupan, kemampuan, kesehatan kepada mereka. Alat-alat yang mereka perlukan, alat perlindungan diri yang mereka butuhkan, biarlah Tuhan dipercukupkan, diperlengkapi mereka, senantiasa terus para donatur memberikan sumbangan APD yang cukup untuk dipakai terus dalam mereka menyelamatkan orang-orang yang sedang menderita terkena wabah penyakit ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat PSBB di beberapa tempat yang diberlakukan pada saat ini. Marilah Engkau yang menjamah seluruh lapisan masyarakat Indonesia agar diberikan kesadaran, kedisiplinan Tuhan menjalani situasi kondisi ini untuk terus dengan disiplin menjaga kebersihan diri, berdiam di rumah untuk sementara waktu sampai dengan dinyatakan penyakit wabah ini akan selesai. Terus kami berdoa buat Tuhan perekonomian bangsa dan negara kami. Topang Tuhan, mampukannya Tuhan, sehingga ekonomi negara kami Tuhan mampu melewati masa krisis ini dengan baik, dengan pertolongan dari Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Wali Kota yang pada saat ini kami mendengar informasi juga terpapar virus Corona ini Tuhan. Berikan kesembuhan kepada hamba-Mu, mampukan hamba-Mu Tuhan sehat kembali, mampu memimpin kota Palangkaraya kembali dengan tubuh yang sehat. Demikian pula hamba-hamba-Mu yang pada saat ini juga mengalami sakit karena terpapar virus ini. Jamah ya Tuhan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah doa dan syukur kami Tuhan. Kami selesai saat ini mendengarkan firman, tetapi firman Tuhan tetap didengungkan oleh Roh-Mu Tuhan di dalam hati dan kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Berkati urapi firman, biarlah berakar, bertumbuh, berbuah lebatan tetap di dalam hati dan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.